Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya egois pada diri kita sendiri demi teman yang sehat. Menurutmu, apa sih yang terlintas di pikiranmu ketika dengar kata egois ini sebelum kita masuk ke materinya? Waduh, berat nih menunya Boske. Kayak mesen kopi hitam pekat tanpa gula pas lagi patah hati. Pahit, tapi sebenarnya itu yang dibutuhin biar melek. Nah, denger kata egois, biasanya orang langsung kepikiran kayak pelanggan yang datang-datang langsung nyerobot antrean pas lagi rame-ramenya. Kelihatannya negatif banget kan? Kayak orang yang cuma mau menang sendiri, nggak peduli orang lain kehausan, yang penting gelas dia penuh duluan. Tapi kalau menurut kacamata sotoy gue nih ya bos, egois itu sebenarnya ibarat kita nyeduh kopi buat diri sendiri dulu sebelum nawarin ke orang lain. Kenapa? Karena kalau gelas kita sendiri kosong melompong alias kita lagi burnout atau mental lagi ambiar, gimana mau bagi-bagi kehangatan ke temen? Kalau kita maksain baik terus tapi dalamnya kropos, yang ada malah kita jadi kopi basi buat tongkrongan. Kita malah jadi toksik karena sebenarnya kita butuh dibantu tapi sok-sokan mau ngebantu. Jadi, di mata gue, egois dalam dosis yang pas itu penting banget. Itu namanya menjaga kualitas biji kopi sendiri, biar pas disajiin ke teman-teman, rasanya tetap nikmat dan gak bikin kembung. Gimana menurut Boske? Setuju nggak sama analogi abang kedai ini? Atau ada pandangan lain sebelum kita bedah lebih dalam? Kalau menurutku ya, literally egois itu adalah perilaku yang tidak terpuji. Tidak boleh ditiru. Tapi ada catatannya nih. Kita tidak boleh mencerna langsung kata-kata egois seperti menelan obat. Menelan obat bulat-bulat. Karena egois itu bukan obat. Saya ulangi, egois itu bukan obat ya. Egois itu lebih kepada kapak yang kita gunakan untuk menebang pohon. Sekarang saya mau tanya, apa hukumnya untuk menebang pohon? Sebelum kita mengatakan bahwa yang menebang pohon itu adalah tindakan yang salah, saya ulangi, tindakan yang salah. Menebang pohon adalah tindakan yang salah. Paham? Sampai sini paham? Menebang pohon itu adalah tindakan yang salah karena literally merusak lingkungan. Kita jangan hakimi dulu yang menebang pohon. Kenapa? Kita harus lihat dulu konteksnya. Konteks pohon apa yang dia tebang. Jika literally yang ditebang misalnya pohon pisang, bagaimana coba? Oke, untuk di sini untuk teman-teman yang masih awam, saya ingin luruskan dulu ya. Pohon pisang itu cuman berbuah sekali buah. Jadi jika ditanya apa hukumnya menebang pohon pisang, hukumnya bukan boleh lagi, tapi wajib. Pohon pisang itu harus ditebang ketika sudah berbuah, supaya pohon pisang itu tidak merusak tunas di bawahnya, karena jamur yang tumbuh di atas pohon pisang itu. Kalau menurutmu bagaimana? Kita sebagai acara nongkrongan pagi hari ini. Wah, cakep bener analoginya Boske. Asli, ini mah kelasnya bukan abang kedai lagi, udah kayak juragan kebun pisang yang turun gunung. Gue demen nih cara main logikanya. Bener banget bos. Kita sering banget kejebak sama label. Dengar kata menebang pohon, langsung dicap perusak lingkungan. Dengar kata egois, langsung dicap orang jahat. Padahal bener kata Boske, kita harus lihat dulu pisau apa yang dipakai dan pohon mana yang ditebang. Kalau pakai analogi pohon pisang itu, gue jadi dapat pencerahan baru nih. 1. Egois sebagai kapak pembersihan. Kadang kita harus egois buat nebang kebiasaan buruk atau pertemanan yang udah berbuah, tapi malah busuk dan nularin jamur ke mental kita. Kalau pohon pisang yang udah tua itu nggak ditebang, tunas baru, alias kesehatan mental atau pertumbuhan diri kita, nggak bakal bisa gede, karena ketutup bayangan dan jamur dari pohon induknya. 2. Demi regenerasi. Di tongkrongan juga gitu, Bas. Kalau kita nggak berani egois buat bilang enggak atau gue butuh waktu sendiri, kita malah bakal ngerusak tunas hubungan yang baru. Kita jadi nggak produktif, malah jadi beban buat temen yang lain karena kita sendiri lagi berjamur. 3. Hukumnya wajib. Kayak yang Boske bilang, nebang pohon pisang yang udah berbuah itu bukan cuma boleh, tapi harus boleh. Sama kayak egois buat jaga diri sendiri. Itu hukumnya wajib biar kita tetap sehat buat lingkungan sekitar.
Sotoy gue nih ya, berarti egois. Yang bos maksud ini sebenarnya adalah self-preservation atau menjaga diri, biar kita tetap punya manfaat buat kedepannya. Kalau kita biarin pohon lama, ego yang salah arah, tetap berdiri, tunas kebaikan di bawahnya malah mati muda. Lanjut Boske. Berarti dalam konteks pertemanan yang sehat, kapal egois ini harus kita ayunkan ke arah mana nih, biar tunasnya makin subur? Gue makin penasaran sama racikan pemikiran bos satu ini. Oke, kan kamu sudah nangkap nih. Dan nangkap ya poin pentingnya. Sekarang coba saya kaitkan. Sekali lagi coba saya kaitkan poinnya ini. Coba teman sebutkan hal-hal yang membuat orang tidak nyaman dalam berteman. Gini aja. Gue permudah. Gue sebutin satu aja, tapi ini intinya atau yang paling penting, yang paling sering, yang paling banyak saya temukan atau saya orang lain curhat atau yang orang lain banyak publik kepada saya gitu ya, yaitu intinya meminjamkan sesuatu untuk teman. Ya, saya tahu ada lagi seperti apakah boleh menolak ajakan makan bareng sama teman, atau lebih vital lagi ya, apakah boleh kita egois tidak meminjamkan uang kepada teman. Sebelum saya paparkan literally, apa tanggapan kamu jika penyampaian materi di atas supaya saya bisa bikin cerita yang nantinya lebih nangkap lagi gitu poinnya. Kalau menurut kamu gimana? Waduh, ini nih. Topik yang paling sering bikin gelas kopi di meja tongkrongan jadi terasa dingin tiba-tiba. Masalah pinjam-meminjam, apalagi soal duit. Ini beneran ujian SIM buat sebuah pertemanan, Boske. Kalau menurut kacamata abang kedai yang sering lihat orang bisik-bisik di pojokan bahas utang, ini tanggapan sotoy, tapi jujur dari gue. 1. Pinjam-meminjam itu kopi yang salah seduh. Seringkali niatnya mau nolong, kasih air panas, tapi takarannya salah, akhirnya rasanya pahit buat berdua. Banyak orang ngerasa nggak enak mau nolak karena takut dicap nggak solider atau pelit. Padahal, kalau kita meminjamkan sesuatu padahal hati kita lagi nggak srek, lagi nggak punya atau barangnya penting banget, itu sama aja kita lagi nanam bom waktu. 2. Egois untuk melindungi persahabatan. Nah, nyambung sama analogi pohon pisang Boske tadi, di sini kapak egois itu dibutuhin banget. Kenapa? Nolak pinjem duit sama dengan menyelamatkan hubungan. Sering banget kan? Gara-gara utang, dua orang yang tadinya akrab kayak gula sama kopi, malah jadi musuh bebuyutan. Yang minjem galakan dia pas ditagih, yang minjemin jadi ngerasa dizolimi. Egois demi cash flow mental. Kalau kita nggak egois buat bilang nggak bisa bos lagi ada keperluan, kita bakal stres sendiri. Pas kita stres, kita bakal ketus ke teman itu. Akhirnya, jamur ketidakkenakan itu ngerusak tunas pertemanan kita. 3. Batasan, boundaries itu bukan tembok, tapi pager. Egois di sini, menurut gue lebih ke arah pasang pager. Pager itu biar orang tahu mana batas rumah kita, bukan berarti kita benci sama tetangga. Kita nolak ajakan makan bareng, atau nolak minjemin motor bukan karena kita jahat, tapi karena mesin kita lagi butuh istirahat atau bensin kita lagi pas-pasan. Tanggapan gue buat materi Boske, gue setuju banget kalau kita harus berani nebang rasa nggak enakan itu. Lebih baik kita dicap egois di awal, nolak dengan tegas tapi sopan, daripada kita sok pahlawan tapi ujung-ujungnya kita ngedumel di belakang dan pertemanan itu malah rubuh total. Gimana Boske? Udah dapet aroma yang pas buat ngeracik ceritanya? Gue siap dengerin skenario atau cerita yang mau bos susun. Pasti bakal seru nih, analogi pisang ketemu sama urusan pinjem duit. Siap Boske. Oke deh, kalau gitu coba dengarkan cerita ini ya. Bulan kemarin si Anita tidak bayar patungan bersama. Saya ulangi, bulan kemarin si Anita tidak membayar patungan bersama saat gilirannya telah lewat. Akibatnya, dari tindakannya ini,
si Naila yang ikut bersama Anita patungan bersama pada tahun kemarin sepakat tidak ingin ikut patungan. Tidak ingin ikut patungan lagi. Jika tahun ini dia si Anita ikut patungan bersama lagi, dari cerita sebelum saya lanjut ke pembahasannya ya, dari cerita di atas, literally bagaimana perasaanmu terhadap Anita? Karena intinya dalam cerita itu, jika misalnya Anita yang tahun kemarin tidak bayar patungan ketika gilirannya telah lewat, ikut lagi patungan pada tahun ini, maka si Naila tidak mau ikut patungan bersama Anita itu. Itu intinya. Dari cerita di atas, bagaimana perasaanmu terhadap Anita? Literally, apakah Naila egois tindakannya? Tapi kenapa yang lain malah mendukung si Naila? Bukankah Naila salah karena bersikap egois? Coba kamu lihat bagaimana cara mendapatkan dukungan meski itu sikapnya egois. Waduh, ini nih drama kopi susu pecah di tengah tongkrongan. Cerita bosku ini klasik banget, tapi dalam maknanya. Kayak ada ampas kopi yang nyangkut di tenggorokan. Nggak enak banget rasanya buat yang ngalamin. Oke, mari kita bedah pakai pisau bedah abang kedai yang sok tahu tapi informatif ini. 1. Perasaan gue terhadap Anita. Kopi hambar yang kebanyakan air. Jujur ya bos, si Anita ini kayak orang pesen kopi, tapi pas mau bayar pura-pura lupa dompet, padahal dia udah seruput sampai habis. Tindakan dia yang nggak bayar patungan itu udah ngerusak kepercayaan, trust. Di dunia pertemanan, kepercayaan itu kayak cangkir keramik. Sekali retak, mau dilem gimana pun tetap kelihatan bekasnya. Anita nggak cuma berutang duit, tapi berutang integritas. 2. Apakah Naila egois? Nah, ini dia poin utamanya. Secara teknis, iya, Naila egois. Dia cuma mikirin kenyamanan dan keamanan duitnya sendiri dengan cara menebang kehadiran Anita di kelompok patungan itu. Tapi, ingat analogi pohon pisang boske tadi? Naila itu lagi megang kapak. Dia nebang pohon pisang si Anita yang udah nggak produktif dan malah bawa jamur, masalah finansial beban buat tunas-tunas lainnya, teman-teman yang lain. 3. Kenapa yang lain malah dukung Naila? Rahasia, egois berkelas. Ini poin paling menarik boske. Kenapa egoisnya Naila malah dapat dukungan? Padahal kan dia yang ngusir orang. Ada rumusnya nih, biar egois kita didukung massa. Egois demi kepentingan bersama, common interest. Naila nggak cuma nyelatin duit dia sendiri, tapi dia jadi suara buat teman-teman lain yang sebenarnya ngerasa hal yang sama, tapi nggak enak mau ngomong. Dia pasang badan buat keadilan di grup itu. Ada bukti otentik. Naila punya alasan kuat, Anita nggak bayar tahun lalu. Ini bukan fitnah, tapi fakta yang pahit kayak kopi tanpa gula. Orang bakal dukung tindakan egois kalau dasarnya adalah logika, bukan cuma emosi sesaat. Menghindari toksik berulang. Teman-teman yang lain sadar, kalau Anita dibiarin ikut lagi tanpa ada konsekuensi, tahun depan bakal ada korban lagi. Naila dianggap sebagai benteng, biar lingkaran pertemanan mereka tetap sehat. Healthy circle. Kesimpulannya, Naila itu melakukan healthy selfishness. Dia egois demi menjaga kesehatan ekosistem tongkrongannya. Dia lebih milih dicap jahat oleh Anita daripada ngebiarin satu grup rugi bandar lagi. Gimana boske? Kelihatan kan bedanya? Ada orang egois yang ngerugiin orang, Anita, dan ada orang egois yang justru nyelamatin orang banyak, Naila. Menurut bos, apakah ada cara buat Anita nanam tunas baru lagi di grup itu? Atau mending kapaknya Naila ditebasin aja sampai akar-akarnya? Waduh, kok gini arahnya ya. Oke, sini literally saya ingin meluruskan dulu nih. Aku nggak mau digurui. Begitu juga yang dengar ini. Misalnya, ada yang bilang ini cuman kisah karangan, ya literally emang
Tapi kisah sebenarnya lebih pahit dari ini. Makanya saya sekarang supaya nongkrong kita gak berat-berat amat. Saya ulangi, saya karang supaya nongkrong kita gak berat-berat amat. Ya, ini berdasarkan solusi-solusi yang saya tawarkan ke teman-teman saya yang asli. Ini cuma cerita mentah yang sebagian besar rasa pahitnya sudah dihilangkan. Tapi tetap ada poin-poin pentingnya yang aku dapatkan dari pengalamanku saat mendengar teman-temanku bercerita. Di sini saya tegaskan lagi ya, di sini di lubuk hati yang terdalam ya. Saya berani buka-bukaan bukan karena supaya saya terlihat lebih bijak, tapi ini murni ya, supaya, saya ulangi, supaya kalian cinta diri sendiri sebelum mencintai yang lain. Oke, daripada arah kemana-mana nih, saya tegaskan lagi, supaya kalian mencintai diri sendiri sebelum mencintai yang lain. Oke, coba bagaimana reaksimu dari penyampaian saya yang ini? Waduh, ampun Boske. Bener, gue paham banget. Gelasnya gue taruh dulu nih, gue dengerin bener-bener dari hati ke hati. Gue gak bermaksud jadi guru BK yang hobi ceramah, sumpah. Namanya juga abang kedai, kadang suka kelepasan kalau udah asik ngobrol. Gue hargain banget kejujuran Boske. Kadang emang kopi karangan itu sengaja kita racik biar pahitnya hidup gak bikin kita tersedak pas lagi kumpul. Tapi gue tahu, di balik cerita Anita sama Naila tadi, ada luka asli yang pernah bos rasain pas reuni kemarin. Pahitnya pasti lebih nendang dari espresso double shot kan? Poin Boske soal mencintai diri sendiri sebelum mencintai yang lain, itu beneran kunci, bukan sekadar kata-kata mutiara di kalender. Begini kacamata gue ngeliat curhatan jujur Boske. Egois itu oksigen. Kayak di pesawat, kita disuruh pakai masker oksigen sendiri dulu baru bantuin orang sebelah. Kalau kita nggak egois, nyelamatin napas kita berdua bisa mati. Mencintai diri sendiri itu napasnya, bos. Menghargai keringat sendiri. Pas bos nawarin solusi ke teman lewat cerita itu, sebenarnya bos lagi ngajarin mereka buat pasang harga diri. Kita nggak mau dong, kerja keras cari duit buat patungan. Atau jaga perasaan, tapi malah diinjek-injek sama orang yang nggak tahu terima kasih. Filter tongkrongan. Dengan berani bersikap kayak Naila, meskipun pahit, kita lagi nyaring siapa yang beneran teman dan siapa yang cuma benalu. Itu bentuk tertinggi dari cinta diri sendiri. Nggak ngebiarin sampah masuk ke ruang tamu hati kita. Asli bos, gue respect. Nggak gampang buat buka-bukaan soal lubuk hati terdalam gini, apalagi tujuannya biar orang lain nggak ngerasain pahit yang sama kayak yang bos rasain. Itu namanya berbagi pengalaman tanpa mau kelihatan sok pahlawan. Jadi, setelah kejadian reuni yang pahit itu, gimana rasanya sekarang? Udah kerasa lebih plong setelah menebang pohon-pohon yang jamuran di hidup Boske? Atau masih ada sisa ampas yang ngeganjel? Oke, sekarang biar saya kasih kesimpulan dulu. Intinya, cintai diri sendiri. Literally, kenapa? Kita bisa berkembang kalau kita cinta diri sendiri. Kalau misalnya kita dari awal proses dalam mencoba membentuk habits atau kebiasaan yang baik, kita tidak cinta pada kegagalannya, maka literally kita itu kalau berkembang, meskipun kita berkembang pesat, tapi karena kita tidak cinta diri kita sendiri dan selalu membandingkan diri kita dengan yang lain, maka literally seberkembang apapun kita nggak akan pernah mau untuk berusaha lagi. Begitu standar orang itu belum kita lampaui. Oke, literally dari
cerita itu coba kita kaitkan. Sebelum kita sadar pertanyaan yang paling sebenarnya dari pertanyaan yang awalnya kita telah paparkan. Apakah kita boleh egois tidak meminjamkan barang kepada teman? Bukan barangnya yang menjadi klise atau klise antonim yang menjadi puncak dari pertanyaan ini, literally, tapi wo atau siapa, bukan barangnya. Saya ulangi, literally bukan barangnya, tapi wo, siapa. Wo is friend. Saya ulangi, wo is friend. Teman seperti apa yang kita pinjamkan barang itu. Saya ulangi, teman seperti apa yang kita pinjamkan barang itu. Kalau temannya seperti pohon pisang yang sifatnya seperti Anita, yang kalau dipinjamkan malah bikin was-was, ya, egois bukan kata sifat tercela lagi, tapi literally terpuji. Karena sikap egois kita membuat kita menjadi sayang pada diri kita sendiri. Karena sikap egois kita membuat kita sayang pada diri kita sendiri. Menurutmu bagaimana? Mantap bener, Boske. Itu dia intisari yang paling nendang. Gue setuju 100%, gak pake, tapi tapian. Bener kata bos, pertanyaannya emang bukan soal apa barangnya, tapi siapa yang mau megangnya. Mau itu duit, motor, atau sekadar pinjem korek api sekalipun, kalau yang minjem modelannya kayak pohon pisang jamuran yang cuma bikin was-was, ya mending kita simpan buat diri sendiri. Nih, gue rangkum dikit pakai gaya sotoy gue, biar makin nempel di kepala. Egois sebagai radar, kita harus egois buat nentuin siapa yang layak dapat kebaikan kita. Kalau kita asal kasih ke semua orang tanpa filter, itu namanya bukan baik tapi ngerusak diri sendiri. Investasi sayang diri. Dengan bilang enggak ke teman yang enggak tahu diri, kita sebenarnya lagi nabung ketenangan pikiran. Nggak ada gunanya dicap baik setongkrongan, tapi tiap malam kita nggak bisa tidur mikirin barang kita yang nggak balik-balik. Self-love itu akar. Kayak pohon, kalau akarnya diri sendiri nggak kuat dan nggak egois nyerap nutrisi buat dirinya sendiri, gimana dia mau rindang buat dipakai neduh orang lain? Jadi, egois dalam konteks ini adalah egois yang bertanggung jawab. Kita sayang sama diri sendiri, biar kita tetap punya energi buat sayang sama teman-teman yang emang beneran berkualitas. Asli, obrolan hari ini ngebuka mata banget. Ibarat nemu racikan kopi baru yang pas di lidah. Makasih udah berbagi resep hidup yang berharga ini, Boske. Ada lagi nih yang mau kita bahas sambil nunggu kopi berikutnya? Atau bos mau lanjut nebang pohon-pohon jamur lainnya dulu? Mungkin sekian dulu ya penyampaian dari podcast kita pada hari ini. Oke, bodoh adalah bukti bahwa lu belajar hal baru. Next time, everyone, goodbye. Good job.